Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas mengenai konsep sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Ini merupakan salah satu pembahasan dari mata kuliah konservasi lingkungan dan manajemen kebencanaan. Di mana untuk pembahasan pertama kita akan bahas mengenai konsep sumber daya alam, di mana untuk sumber daya alam ini dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu di alam yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentunya sangat bergantung kepada kekayaan alam yang ada di bumi ini. Kekayaan alam yang ada, yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, kemudian dapat dimanfaatkan. Namun ada juga yang tidak berwujud sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu, di mana untuk kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan sumber daya alam ini adalah hal apapun yang dapat ditemukan oleh makhluk hidup, kemudian dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk lingkungan hidup, ini juga sebagai sumber daya, di mana dengan menghubungkan kualitas lingkungan dengan derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa sandang, pangan, dan papan, berarti lingkungan merupakan sumber daya karena dari lingkungan didapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk proses produksi dan juga konsumsi. Sebagian dari sumber daya dimiliki oleh perorangan dan ada juga yang dimiliki oleh lembaga ataupun juga dimiliki oleh umum. Lingkungan ini memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi selama materi yang dikonsumsi tidak melampaui kecepatan proses regenerasi dari lingkungan. Jika kecepatan konsumsi melampaui kecepatan dari regenerasi lingkungan, maka akan terjadi yang namanya pencemaran. Jika bicara mengenai jenis sumber daya alam, kita dapat mengelompokkan sumber daya alam ini berdasarkan 3 kategori. Yang pertama sifat kelestarian, kemudian berdasarkan jenis, dan juga penggunaan atau pemanfaatan dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, berdasarkan sifat kelestarian, ini dibagi menjadi 3 kelompok, di mana di dalamnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource, di mana untuk karakter dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Kemudian kuantitas dan kualitas sumber dayanya ini tergantung kepada manajemen ataupun pengelolaan sumber daya alamnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu sifatnya, ini persediaannya terus menurun, bisa lestari, ataupun juga bisa meningkat. Ini dikarenakan sifat dari sumber daya alamnya yang renewable atau dapat diperbaharui. Jadi sehingga ketika proses pembaharuannya lebih banyak daripada penggunaan, maka akan terjadi peningkatan atau kelimpahan sumber daya alam. Tapi sebaliknya, ketika pemanfaatannya lebih masif, kemudian lebih cepat, maka ini dapat mengakibatkan persediaan dari sumber daya alam ini menjadi menurun. Nah, contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ini contohnya adalah air, tumbuhan, tanah, hewan, kemudian sinar matahari, angin, dan juga panas bumi. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources, ini memiliki karakter sumber daya alam ini akan habis karena nanti tidak dapat diproduksi kembali. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya, nanti secara fisik persediaannya ini akan habis dan persediaan menurun tetapi bisa didaur ulang. Contohnya ini adalah bahan mineral, logam mulia, kemudian minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Artinya keberadaannya ini tidak dapat diperbaharui, jadi tidak dapat menambah jumlahnya,
ketika dia tidak habis, ini bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang, tapi dengan jumlah yang tentunya ini jauh lebih sedikit atau ada penurunan ketersediaan dari sumber daya alam ini ketika sudah berubah bentuk. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam ini yang tak akan habis atau continuous atau flow resources, di mana karakter atau ciri dari sumber daya alam yang ketiga ini, sumber dayanya ini selalu tersedia secara berkelanjutan. Artinya nanti tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah musnah. Kemudian sifatnya persediaannya ini tidak terbatas tapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Dan juga persediaannya ini tidak terbatas tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya ini berkaitan dengan energi matahari, kemudian juga energi pasang surut. Jadi sekali lagi untuk yang sumber daya alam yang tak akan habis, atau continuous, atau flow resources, sifatnya ini persediaannya tidak terbatas, tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Dan juga persediaannya ini tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, atau ada dua kategori, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, untuk yang biotik, artinya ini sumber daya alam yang berhubungan dengan makhluk hidup, di mana di dalamnya ada hewan, kemudian ada tumbuhan, kemudian juga ada mikroorganisme, dan juga kita sebagai manusia juga masuk ke dalam kelompok sumber daya hayati ini. Walaupun nanti dalam sistem klasifikasi kita ini masuk ke dalam kelompok hewan. Kemudian untuk sumber daya alam non-hayatinya atau abiotik, ini adalah sumber daya alam yang berasal dari benda non-hidup atau benda mati. Misalnya batuan, tanah, angin, kemudian air, dan juga barang-barang tambang itu termasuk ke dalam kelompok abiotik. Artinya untuk jenisnya ini didasarkan kepada sumber dayanya ini hidup atau tidak. Kalau hidup berarti itu masuk ke dalam kelompok hayati atau biotik. Kalau yang mati atau yang tidak hidup itu masuk ke dalam kelompok non-hayati. Kemudian yang ketiga, didasarkan kepada penggunaan, maka sumber daya alam ini akan ada yang berupa penghasil bahan baku, kemudian digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Misalnya dari hasil hutan, itu berupa kayu, kemudian nanti akan diubah menjadi perabotan rumah tangga, misal jadikan meja, jadikan kursi, jadikan lemari, dan juga hal-hal yang lain, maka nilainya itu dapat bertambah. Itu kemudian disebut sebagai sumber daya alam penghasil bahan baku. Kemudian yang kedua, sumber daya alam penghasil energi digunakan untuk energinya. Jadi untuk sumber yang kedua ini sumber daya alam penghasil energi digunakan energinya. Jadi ini langsung dimanfaatkan, misalnya untuk memasak, kemudian untuk menggerakkan kendaraan, ataupun untuk mesin industri. Misalnya bahan bakar minyak, batu bara, ataupun gas alam. Nah, jadi ada 3 pengkategorian untuk jenis dari sumber daya alam, yaitu berdasarkan sifat kelestarian, berdasarkan jenis, dan juga berdasarkan penggunaan. Nah, kemudian untuk sumber daya alam ini, tadi sudah disebutkan, ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai penunjang ataupun pendukung peri kehidupan dari organisme itu sendiri. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, di mana untuk sumber daya alam ini ada faktor keterbatasannya, di mana tadi ada sumber daya alam itu yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ketidakmerataan penyebaran SDA atau penyebaran sumber daya alam ini tidak merata. Artinya di satu tempat dengan tempat yang lain
itu terjadi kejomplangan dalam ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan jenis dari sumber daya alamnya. Ini yang harus kita perhatikan bahwa ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui, dan ada juga yang tidak akan habis. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka kita perlu dengan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, sehingga ketika kita menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kita dapat menggunakannya dengan seminimal mungkin. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam, ini juga ada beberapa prinsip, di mana untuk pemanfaatan sumber daya alam ini harus selaras, serasi, dan juga seimbang dengan fungsi dari lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini diperlukan adanya koefisiensi atau ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun juga ekosistem. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah selektif, kemudian kelestarian, penghematan, dan juga memperbaharui. Nah, untuk yang selektif, ini dilakukan dengan membuat perancangan yang matang, kemudian dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya, di sini terjadi proses seleksi, di mana untuk sumber daya alam yang akan digunakan, ini harus benar-benar sudah direncanakan dengan matang, sehingga tidak ada sumber daya alam yang kemudian terbuang. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan kelestarian. Sumber daya alam ini memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perlu terpelihara kelestariannya. Kemudian yang ketiga, penghematan. Seperti halnya tadi berkaitan dengan prinsip yang pertama yaitu selektif. Maka dalam menggunakan sumber daya alam ini membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas maupun kualitas dari sumber daya alam. Jadi ini keterkaitan antara selektif, kemudian kelestarian, dan juga penghematan. Kemudian yang keempat, yaitu berkaitan dengan pembaharuan atau memperbaharui, sehingga adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam, contohnya ini adalah reboisasi, di mana untuk hutan yang pohon-pohonnya sudah ditebang, itu kemudian digantikan dengan pohon atau tumbuhan yang baru. Kemudian adanya penangkaran hewan ataupun tumbuhan, ini dalam proses pelestarian. Kemudian penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Nah, jadi ini ada 4 prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sumber daya alam ini dapat berlangsung secara berkelanjutan atau keberadaannya ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Kemudian untuk konsep konservasi sumber daya alam dan juga lingkungan, di sini ada berkaitan dengan istilah-istilah yang memiliki erat kaitannya dengan konservasi. Nah, sebelum ke sana, untuk konservasinya sendiri ini adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Jadi secara bahasa, konservasi ini adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Sedangkan untuk menurut ilmu lingkungan, konservasi ini dapat diartikan yang pertama adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, kemudian transmisi, ataupun juga distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak yang menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Kemudian yang kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam, ini dalam bentuk fisik. Kemudian pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Kemudian yang keempat, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Nah, selain itu, untuk konservasi, ini juga dapat dipandang dari segi ekonomi
dan dari segi ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi di sini ada dua pandangan. Dari segi ekonomi itu bicara tentang masa sekarang di mana kita hidup, kemudian kita mengambil manfaat. Sedangkan untuk ekologi itu wawasannya jauh lebih pandangannya jauh lebih panjang lagi. Jadi tidak hanya memikirkan masa sekarang tapi masa yang akan datang. Sehingga ada istilah wariskanlah mata air kepada anak cucu kita, jangan pernah mewariskan air mata. Jadi di sini berkaitan dengan sumber daya alam ini yang harus dikonservasi, dijaga, sehingga nanti keturunan kita atau generasi setelah kita itu tidak kehilangan sumber daya alam. Nah, untuk sumber daya alam ini sendiri, atau untuk konservasinya, di Indonesia ini mulai mendapatkan perhatian pada awal tahun 1970-an, di mana sejak saat itu konservasi sumber daya alam di Indonesia itu mulai dikembangkan. Tujuan dilaksanakan konservasi ini adalah untuk memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Kemudian untuk menjamin keanekaragaman genetik, dan yang ketiga untuk pelestarian, pemanfaatan jenis dan juga ekosistem. Nah, sedangkan untuk peranan kawasan konservasi dalam pembangunan ini meliputi setidaknya 6 peran. Yang pertama adalah penyelamat usaha pembangunan dan juga hasil-hasil pembangunan. Kemudian pengembangan ilmu pendidikan, pengembangan kepariwisataan dan juga peningkatan devisa. Kemudian pendukung pembangunan bidang pertanian, keseimbangan lingkungan alam dan juga manfaat bagi manusia. Kemudian berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia, maka kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini meliputi kegiatan yang pertama adalah perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Kemudian yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa ini beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 1990, kawasan suaka alam adalah kawasan yang dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa, serta ekosistem yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Di mana untuk kawasan suaka alam ini terdiri atas cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa. Kemudian untuk istilah kawasan pelestarian alam, ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, dalam kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan di mana jenis dari pengawetan ini atau konservasi ini disebut sebagai konservasi in situ ataupun juga di luar kawasan aslinya yang disebut dengan konservasi ex situ. Nah, untuk penjelasannya, konservasi in situ ini adalah konservasi jenis flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat aslinya, baik itu di hutan, di laut, di danau, di pantai, ataupun di tempat lainnya. Jadi, untuk organisme yang dikonservasi itu dikonservasi di habitat aslinya. Sedangkan untuk yang konservasi ex situ, ini adalah konservasi jenis flora ataupun fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi, untuk organisme ini dipindahkan ke tempat yang lebih aman, kemudian dilakukan konservasi di tempat yang
berbeda dengan habitat aslinya. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan hutan konservasi, di mana hutan konservasi ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yaitu mempunyai fungsi pokok pengawetan untuk keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa, serta ekosistemnya ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam. Di mana untuk kawasan hutan suaka alam, ini adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa, serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan untuk kawasan hutan pelestarian alam, ini adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Nah, itu pembahasan untuk konsep dari sumber daya alam dan juga konservasi lingkungan. Nah, sebagai penutup dari pertemuan kedua ini, silahkan kerjakan jawab soal-soal ini, kemudian nanti untuk jawabannya diupload di Google Classroom. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 5 potensi sumber daya alam yang ada di daerah sekitar Anda, beserta manfaatnya. Kemudian yang kedua, apakah di daerahmu ada kawasan konservasi? Nah, jika ada, maka sebutkan jenis dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan makna konservasi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan juga ekologi. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara sumber daya alam dan bagaimana hubungan antara sumber daya alam dengan konservasi lingkungan? Dan yang kelima, jelaskan perbedaan konservasi in situ dan ex situ dan berikan masing-masing satu contoh praktek dari konservasi in situ dan ex situ ini. Silahkan untuk jawabannya bisa mencari dari pustaka lain, baik itu media elektronik ataupun juga melalui pustaka-pustaka yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, ataupun karya tulis yang lain. Oke, untuk pembahasan mengenai materi ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.